perjalanan Sya'ban, pelan-pelan Sya'ban akan kita tinggalkan dan Ramadan akan kita jumpai. Tidak ada umat Islam yang tidak merindukan kehadiran Ramadan. Semua kita yang beriman dan beragama Islam merindukan yang namanya bulan suci Ramadan. Kerinduan terhadap Ramadan itu terbukti dari doa-doa yang kita sampaikan, sebagaimana kita mengikuti doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Keinginan besar kita sebagai hamba Allah untuk bisa menemui Ramadan itu sangat luar biasa. Bahkan kita seolah-olah merasa sangat rugi ketika Ramadan tidak sempat kita temui. Kita seolah-olah merasa bahwasanya ada yang kurang dalam hidup kita ketika Ramadan itu belum hadir dalam hidup kita. Bergembira dengan akan hadirnya bulan Ramadan sebenarnya merupakan refleksi dari keimanan seorang hamba Allah. Ini bisa kita lihat di dalam surah Yunus ayat 58, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan kepada semua umatnya bahwasanya dengan karunia dan rahmatnya Allah kita disuruh untuk berbahagia atau bergembira. Nah, Ramadan itu ketika bisa dijumpai oleh umat Islam, itu sebuah karunia besar dari Allah. Itu sebuah rahmat yang tidak ternilai dari Allah. Oleh sebab itu, ini menguji keimanan kita. Barang siapa yang ketika mau masuk Ramadan dia bahagia, dia gembira, berarti dia punya keimanan. Tapi barang siapa yang begitu mau masuk Ramadan biasa-biasa saja, maaf, berarti dipertanyakan keimanannya. Karena orang yang beriman ketika mau datang Ramadan dia bahagia. Kenapa dia bahagia? Karena Ramadan itu ketika bisa kita jalani adalah rahmat dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendudukkan posisi kita sebagai orang yang bahagia itu juga tidak gampang. Bahagia itu tidak hanya dengan ucapan lisan, tapi bahagia itu harus ditunjukkan dengan perbuatan. Kalau kita bilang kita bahagia dengan datangnya Ramadan, jangan hanya dalam lisan kita saja, tapi wujudkan dalam bentuk perbuatan. Apa wujud perbuatannya itu? Wujud perbuatannya tidak lain adalah dengan menunjukkan persiapan. Begitu kita mau masuk Ramadan, apa persiapan kita? Persiapan kita itu paling tidak ada 3. Pertama adalah persiapan fisik, kemudian yang kedua adalah persiapan materi, baru kemudian yang ketiga adalah persiapan ilmu pengetahuan. Terkait dengan fisik, kita persiapkan dengan baik fisik kita. Jaga kesehatan dengan baik. Jangan sempat begitu masuk Ramadan kita sakit-sakitan. Mungkin bagi kita yang biasa medical check up, layak dong di bulan Sya'ban ini kita medical check up. Kita periksa dong kesehatan kita, bagaimana kesehatan kita, siapkah kita menyambut Ramadan, siapkah kita berpuasa di bulan Ramadan dengan fisik yang sekarang. Ini semua bahagian dari persiapan. Orang yang fisiknya sehat, pasti ibadahnya nikmat. Dia berpuasa tanpa ada halangan, kemudian dia sholat tarawih tidak kelelahan, kemudian dia harus bangun sahur, sholat tahajud setiap malam tanpa ada hal-hal yang membuat dia kesulitan. Kenapa? Fisik yang sehat itu membuat ibadah kita semakin nikmat. Maka orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan, persiapan pertama adalah fisik, jaga kesehatan. Kemudian yang kedua adalah persiapan materi.
terkait dengan materi ini berarti ekonomi. Bulan Ramadan itu kalau ekonomi kita baik, maka ibadah kita akan lebih baik. Maka orang-orang tua dulu di kampung dia sering bilang begini, "Nak, nanti kalau kau sudah bekerja, ingat 12 bulan disiapkan oleh Allah bekerja, 11 bulannya untuk kerja, itu 1 bulannya nikmatilah untuk beribadah kepada Allah." 11 bulan kerja itu adalah 11 bulan selain Ramadan. Kapan kita menikmatinya untuk ibadah? Ya bulan Ramadan. Harapan kita semuanya, kita begitu mau masuk Ramadan ini udah persiapan nih. Persiapan apa? Persiapan ekonomi. Jangan nanti kita terkesan susah di bulan Ramadan. Akhirnya ketika kita susah, ibadah itu akan terasa kurang nikmat dalam kehidupan kita. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, persiapan ekonomi menjadi hal penting bagi kita dalam rangka untuk memaksimalkan kualitas ibadah kita. Karena orang yang ekonominya baik, pikirannya akan tenang. Orang yang ekonominya baik, maka insya Allah ibadahnya juga akan tenang. Maka Rasulullah tidak menyukai orang-orang yang fakir. Fakir dalam arti apa? Kebutuhan ekonominya tidak tercukupi. Rasulullah bahkan menyebutkan apa? Kadal faqru ayyakuna kufran. Kefakiran itu bisa menyebabkan kekufuran dalam hidup kita. Hati-hati dengan kefakiran, maka tetap optimis, siapkan ekonomi, sambut Ramadan dengan penuh keindahan ibadah. Yang ketiga adalah persiapan ilmu pengetahuan. Nah, ini juga menjadi catatan yang harus kita perhatikan dengan baik, bahwa orang-orang yang bahagia dengan datangnya Ramadan, dia harus tahu dong, apa sih sebenarnya yang ada di bulan Ramadan itu? Apa sih yang harus dilakukannya? Apa yang harus diamalkannya? Dan ini kalau tidak ada ilmu pengetahuan, pastinya tidak bisa. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan." Jikalau sekiranya umatku tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka pastinya dia akan menginginkan bahwa 1 tahun penuh itu Ramadan. Kenapa? Rasul melanjutkan, "Li'annal hasanata mujtami'ah." Karena semua kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian wadzunuba maghfurah, dosa-dosa akan diampuni oleh Allah. Kemudian wattaubata maqbulah, taubat kita akan diterima oleh Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah waddu'aul mustajabah, doa-doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahu apa yang ada di bulan Ramadan, kita akan ingin, kata Nabi, 1 tahun itu penuh Ramadan. Kenapa? Karena luar biasa, amal kebaikan kita dilipat gandakan, dosa kita diampunkan oleh Allah, kemudian taubat kita diterima oleh Allah, kemudian doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau kita tahu dan kita ngerti tentang apa yang ada di bulan Ramadan, pasti kita akan persiapkan amal ibadah kita. Nah, artinya orang yang berilmu itu dia tahu, oh, kalau seandainya amal kebaikan dilipat gandakan, berarti aku harus banyak beramal. Baru kemudian kalau dosa diampunkan sama Allah, berarti aku harus banyak beristighfar. Kalau seandainya Allah melalui Rasul mengatakan bahwa saya taubat diterima, berarti aku harus menyesali seluruh perbuatan dan bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya doa itu diijabah oleh Allah, maka aku akan mengkoleksi, mengumpulkan semua permintaan-permintaan yang akan disampaikan kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah orang-orang yang bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Nah, kita yang tadi sudah ada persiapan ilmu, begitu masuk Ramadan, pasti kita akan tinggal melaksanakannya saja. Tapi kalau kita tidak tahu apa-apa, ada orang begitu Ramadan masuk, puasa, habis itu istirahat, habis itu buka puasa, habis itu sekedar ibadah-ibadah yang lainnya. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Oh, ternyata di bulan Ramadan itu makan sahur saja itu disunnahkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 persiapan ini sepertinya sangat-sangat penting untuk kita perhatikan dengan baik. Ini masih bulan Sya'ban, masih ada kesempatan untuk mempersiapkan semuanya. Jaga kesehatan, kemudian siapkan ekonomi, dan siapkan ilmu pengetahuan.
sambut Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai bulan suci Ramadan. Rasul menyebut Ramadan sayyidus syuhur, syahrul Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah tuannya bulan. Dalam satu tahun ada satu bulan yang menjadi tuannya bulan, yakni bulan suci Ramadan.